Kenapa P-Network berani minta KYB ke bursa besar? Kebanyakan proyek kripto saat ini hanya berfokus pada verifikasi pengguna lewat KYC. P-Network melangkah lebih jauh. Ini tidak hanya ingin tahu siapa penggunanya, tetapi juga ingin tahu siapa bisnis yang masuk ke ekosistemnya. Bagi banyak bursa kripto, permintaan seperti ini bukan perkara kecil loh. Proses QIB terkenal lebih rumit, panjang, dan menuntut data yang mendalam. Tapi anehnya justru bursa besar seperti OKX, Binance, dan Max bersedia mengikuti tuntutan P-Network. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Perkembangan proyek P-Network mendorong para pionir untuk memberikan feedback melalui kanal resmi mereka demi memastikan adaptasi yang lebih luas dan efisiensi di masa depan. Dengan lebih banyak pengguna yang telah menyelesaikan daftar checklist mainnet, tentunya hal ini akan sangat memudahkan bagaimana para pionir bisa mendapatkan manfaat yang berkelanjutan di ekosistem P-Network. Tentunya hal ini berkaitan dengan sejumlah bursa-bursa ternama dunia yang pasti selama ini sangat diharapkan oleh sejumlah pionir di seluruh penjuru dunia. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, P-Network membuat bursa besar tunduk demi satu aturan penting. Langkah yang diambil P-Network baru-baru ini mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh perusahaan keuangan besar, bukan proyek kripto. Tapi kenyataannya, sejak 2 Mei 2025, P-Network resmi membuka akses bagi para pengguna yang sudah lolos dan menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC, baik penuh maupun sebagian, untuk langsung mengaktifkan dompet mainnet mereka. Tidak perlu menunggu proses migrasi yang biasanya memakan waktu dan penuh kerumitan. Ini berarti jutaan pengguna bisa langsung terjun ke dalam ekosistem Pi dan memulai aktivitas seperti menggunakan aplikasi Pi maupun berdagang secara lokal. Tapi di balik kabar gembira ini ada hal yang jauh lebih menarik. Berdasarkan laporan Coinpedia, Pi juga menuntut agar bursa kripto yang ingin bekerja sama dengannya tentunya bukan sesuatu hal yang mudah. Tentunya dipastikan wajib melewati proses QIB. Sahabat Yasdar, kenapa P-Network berani minta QIB kepada bursa besar? Di mana pada kebanyakan proyek kripto saat ini
hanya berfokus pada verifikasi pengguna lewat KYC, P-Network justru melangkah lebih jauh. Ia tidak hanya ingin tahu siapa penggunanya, tetapi juga ingin mengetahui siapa yang masuk ke ekosistemnya. Bagi banyak bursa kripto, permintaan seperti ini bukan perkara kecil. Proses QIB terkenal lebih rumit, panjang, dan menuntut data yang mendalam. Tapi anehnya, justru bursa besar seperti OKX, Bijet, dan MEX bersedia mengikuti tuntutan Project P-Network. Mungkin saja sahabat bertanya-tanya, kenapa bursa sekelas itu mau repot-repot? Apakah mereka tidak sedang mencari proses yang lebih cepat dan mudah agar volume transaksi bisa naik? Disinilah teka-teki P-Network menjadi menarik. Ada sesuatu yang membuat bursa-bursa ini rela ikut aturan ketat ini. Dan jawabnya bisa saja ada hubungannya dengan skala global. Sahabat Yasdar, adakah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Stanford University? Menurut pengamatan sejumlah analis, pendekatan Pi yang mengutamakan verifikasi bisnis sejajar dengan Digital Currency Global Initiative, sebuah program internasional yang didukung oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa bernama itu dan didorong oleh inisiatif dari Universitas Stanford. Program ini memiliki tujuan yang sangat besar, mulai dari mendorong inklusi keuangan, interoperabilitas antar sistem pembayaran, penguatan proses verifikasi identitas, pembangunan uang yang bisa diprogram, hingga penciptaan pasar keuangan yang terdesentralisasi. Yang bikin mengernyitkan dahi adalah semua poin ini cocok dengan apa yang sedang dilakukan P-Network. Jarang sekali ada proyek kripto yang bisa memenuhi kelima pilar tersebut secara sekaligus. Biasanya proyek hanya fokus ke salah satu dari dua aspek tersebut. Tapi semua dicentang lulus, mulai dari KYC pengguna, penerapan KYB bisnis, hingga pembukaan ekosistem bagi pengembang yang ingin menciptakan aplikasi dan solusi keuangan. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai OKX yang kini sudah menyelesaikan proses KYB dengan Pi, tercatat sebagai mitra resmi dalam inisiatif global itu. Jadi bisa jadi kerjasama ini bukan sekedar hubungan bisnis, tetapi juga bagian daripada peta jalan menuju adopsi yang lebih luas secara global. Bangsa dan jalan cepat menuju ekosistem Pi, langkah P-Network tidak terhenti di situ. Untuk mempercepat partisipasi pengguna baru, mereka kini menggandeng pihak ketiga seperti Bangsa. Perusahaan ini dikenal dengan proses KYC cepat dan telah disetujui sebagai mitra onboarding resmi oleh Project P-Network, tentunya oleh pemilik Project P-Network. Jadi, pengguna baru tidak perlu melewati jalur panjang dan bisa langsung bergabung ke ekosistem P hanya dalam hitungan menit. Seperti masuk mall tanpa harus antri panjang di depan pintu, semua jadi lebih praktis. Sahabat Yasdar, menanti kejutan di konsensus 2025 Toronto, Kanada yang akan dilaksanakan 14 hingga 16 Mei 2025. Dengan reputasi yang terus naik dan posisi unik di antara ratusan proyek kripto lain, banyak mata kini tertuju pada P-Network menjelang acara konsensus Toronto, Kanada 2025 mendatang. Apakah Dr. Nicholas Kokalis akan tampil dan membagikan kejutan? Apakah akan ada pengumuman soal investor besar, mitra strategis,
atau bahkan langkah menuju legalisasi yang lebih luas. Inilah sahabat yang bisa kita banggakan saat ini. Walaupun sampai saat ini masih ada saja mereka yang senantiasa selalu skeptisisme terhadap proyek ini, walaupun volume daripada kehadiran mereka sekarang secara berangsur-angsur sudah mulai mereda. Mungkin saja mereka kehabisan bahan. Dari sejak beranggapan bahwa proyek P-Network adalah proyek scam, proyek abal-abal, koin micin, satu persatu kini mulai terjawab dan mereka mungkin sekarang akan berpikir ulang. Bahkan dipastikan ada sebagian daripada mereka yang diam-diam mulai mengikuti, mulai menambang, bahkan mulai melakukan pembelian di beberapa bursa yang telah listing Bitcoin. Sahabat Yasdar, maka untuk kita saat ini, pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita memilikinya, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi, jangan pernah mudah dikalahkan oleh rayuan-rayuan yang memiliki kepentingan yang mencelakai nasib para pionir ke depan. Tentunya hindari segala bentuk aktivitas ilegal, transaksi ilegal selama kita menunggu keputusan besar pemilik proyek P-Network. Kita tetap berada di jalur. Biarkan semua kebisingan senantiasa meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling berbagi edukasi dan pengalaman untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur. Kita mesti selalu ingat pesan Dr. Cheng Diofen, 10 pi saja bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tetap klik petir setiap hari untuk masa depan kita dan keluarga kita tercinta ke depan. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.